Okay, for the presenters, you may start now since I have recorded this meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri atas Dea Tiandika, Miranda Aisyah Kesibanon, Raditya Adikus Sudaryani, dan Trian Zulfa akan mempresentasikan mengenai materi yang pertama adalah pustakawan. Nah, isi pembahasannya terdiri atas pengertian pustakawan, tugas pokok pustakawan, kompetensi pustakawan, jabatan dan peran pustakawan, jenis-jenis perpustakaan, kualifikasi pustakawan di era digital, serta yang terakhir tantangan perpustakaan dan pustakawan. Baik, yang pertama mengenai pengertian pustakawan dan tugas pokok pustakawan akan dipaparkan oleh Dea Tiandika. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pustakawan. Pengertian tentang pustakawan harus mengacu pada batasan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan UU 43 2007, yaitu pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan pustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Dalam lingkungan PNS, pengertian pustakawan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan kepustakawanan. Next, Miranda. Oke, yang kedua, tugas pokok pustakawan. Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri Republik Indonesia Nomor 132 Kep MPAN 12 2002 tahun 2002 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya, dinyatakan bahwa tugas pokok penjabat fungsional pustakawan tingkat terampil dan tingkat ahli. Pustakawan tingkat terampil yang pertama, pustakawan pelaksanaan, menghimpun alat seleksi bahan pustaka dan melakukan survei bahan pustaka. Yang kedua, pustakawan pelaksana lanjutan, mengumpulan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi. Ketiga, pustakawan penyelia, pengelolaan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan. Next, Miranda. Pustakawan tingkat ahli. 1. Pustakawan pertama. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi. Kedua, pustakawan muda menganalisis dan menyusun rencana operasional pengembangan koleksi. Ketiga, pustakawan madya
menjadi penanggung jawab atau editor dalam pemberian informasi teknis. Keempat, pustakawan utama menjadi penanggung jawab dalam pembuatan tinjau kepustakaan atau review. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kompetensi pustakawan serta jabatan dan pangkat pustakawan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah kompetensi pustakawan. UU Perpustakaan nomor 43 tahun 2007, Keputusan Menpan nomor 132 tahun 2002 tentang jabatan fungsional pustakawan atau Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008. Kompetensi diartikan sebagai tolak ukur guna mengetahui sejauh mana kemampuan seseorang menggunakan pengetahuan dan kemampuannya. Ada dua jenis kompetensi yang diperlukan oleh pustakawan, yaitu kompetensi profesional dan perorangan menurut Salmubi 2005. Kompetensi ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kompetensi sebagai mekanisme strategi. Yang kedua, kompetensi sebagai tindakan, yaitu kontrol atas produksi dari pengetahuan, produk yang dimiliki. Yang ketiga, kompetensi sebagai budaya, yaitu cara atau perilaku yang dilakukan untuk merespon pengaruh sistem pasar. Dalam hal ini, sebagaimana dikutip Supriyadi tahun 2011, terdapat 5 kompetensi yang melekat pada diri seorang pustakawan, yaitu kompetensi personal, kompetensi manajemen, kompetensi pendidikan, kompetensi pelayanan, serta kompetensi ilmu pengetahuan. Berbicara masalah kompetensi pustakawan di Indonesia sampai saat ini belum memiliki pedoman yang jelas untuk dijadikan acuan. Baik itu indikatornya, ukurannya, sistemnya, maupun aturan mainnya seperti apa dan bagaimana. Selanjutnya, jabatan dan pangkat pustakawan. Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia nomor 132 /M/PAN/12/2002 tahun 2002 dipaparkan jenjang jabatan dan pustakawan digolongkan sebagai berikut. Jenjang jabatan pustakawan tingkat terampil dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah yang pertama pustakawan pelaksana, yaitu terdiri atas pengatur muda tingkat 1, golongan ruang 2B, yang kedua pengatur golongan ruang 2C, dan pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D. Selanjutnya adalah pustakawan pelaksana lanjutan, yang dimana terdiri atas penata muda golongan ruang 3A, yang kedua penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Selanjutnya, pustakawan penyelia. Terdiri atas 1 penata golongan ruang 3C dan penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Baik, untuk jenis-jenis pustakawan, kualifikasi perpustakaan pustakawan di era digital akan dijelaskan oleh Praditya. Maaf, selanjutnya masih ada satu lagi. Maaf. Selanjutnya, jabatan dan pangkat pustakawan. Jenjang jabatan pustakawan tingkat ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah pustakawan pertama, terdiri atas penata muda golongan ruang 3A dan penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Yang kedua, pustakawan muda, terdiri atas penata golongan ruang 3C dan penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Selanjutnya, pustakawan madya, terdiri atas pembina golongan ruang 4A, pembina tingkat 1 golongan ruang 4B, dan pembina utama muda golongan ruang 4C. Dan yang terakhir, pustakawan utama, terdiri atas pembina utama madya, golongan ruang 4D, dan pembina utama golongan ruang 4E. Oke, untuk selanjutnya, jenis-jenis pustakawan, kualifikasi pustakawan di era digital akan dijelaskan oleh Praditya. Oke, baik. Sepertinya Praditya ada kendala jaringan, maka saya akan menggantikan. Selanjutnya adalah jenis-jenis perpustakaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dicantumkan mengenai jenis-jenis perpustakaan sebagai berikut, yaitu perpustakaan nasional, melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang perpustakaan dan berkedudukan di ibu kota negara. Selanjutnya, perpustakaan umum diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, kecamatan,
dan desa atau kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat. Yang ketiga, perpustakaan sekolah atau madrasah. Menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. Selanjutnya adalah perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis perpustakaan. Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya. Selanjutnya, perpustakaan internasional memiliki koleksi yang menyangkut negara-negara anggota atau negara yang berafiliasi kepada lembaga dunia tersebut. Selanjutnya, perpustakaan pribadi. Perpustakaan yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau orang-orang tertentu bersama anggota keluarganya. Dan yang terakhir adalah perpustakaan digital. Salah satu jenis perpustakaan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan pengembangan dalam sistem pengelolaan dan layanan perpustakaan. Selanjutnya adalah kualifikasi pustakawan di era digital. Pertama, kemampuan khusus akan sangat beragam karena berkaitan. Kualifikasi pustakawan di era digital. Berdasarkan tinjauan kualifikasi dari beberapa pendapat dan tren dalam era digital, sebagaimana yang telah dipaparkan, bahwa pustakawan di era digital antara lain harus memiliki kualifikasi sebagai berikut, yaitu kemampuan profesional. Kemampuan profesional adalah kemampuan profesi yang harus dimiliki setiap pustakawan, dan profesional informasi lainnya dalam menjalankan perannya di era digital. Kemampuan profesional adalah kemampuan profesi yang harus dimiliki setiap pustakawan, dan profesional informasi lainnya dalam menjalankan perannya di era digital. Kemampuan ini dibagi menjadi dua, antara lain kemampuan umum bagi profesional informasi mencakup kemampuan di bidang manajemen dan organisasi informasi serta penggunaan teknologi informasi. Secara spesifik, kemampuan umum ini antara lain yang pertama, kemampuan menjadikan ruang digital sebagaimana ruang pembelajaran virtual yang efektif. Yang kedua, kemampuan konseptual dan teknis. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi. Yang keempat, memahami etika dunia maya dan UU ITE. Yang kelima, kemampuan menulis. Yang keenam, kemampuan bekerja sama. Yang ketujuh, kemampuan dalam organisasi dan distribusi informasi. Oke, selanjutnya, kemampuan khusus akan sangat beragam karena berkaitan dengan tempat pustakawan bekerja. Misalnya, kemampuan bahasa asing selain bahasa Inggris atau kemampuan analisa sesuai dengan bidang kajian yang ditanganinya. Terakhir adalah kemampuan personal, yaitu mencakup kemampuan yang seharusnya melekat pada diri pustakawan atau sering disebut sebagai soft skills seseorang. Kemampuan personal antara lain mencakup kemampuan analisa, kemampuan bernegosiasi, kemampuan beradaptasi, bersosialisasi, bekerja sama, kreativitas, dan motivasi diri untuk terus-menerus belajar. Selanjutnya, tantangan perpustakaan dan pustakawan di era digital akan dijelaskan oleh Zulfa. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya untuk saya. Untuk materi yang ke-7 yaitu tantangan perpustakaan dan pustakawan di era digital. Ketika era digital telah hadir, yang dimana informasi menjadi lautan tak terbatas dan pengguna perpustakaan adalah mereka yang tidak dikenal. Dalam hal ini, maka perpustakaan dan pustakawan menghadapi berbagai macam tantangan baru yang semakin kompleks. Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perpustakaan antara lain yang pertama, semakin banyak informasi.
maka semakin samar tingkat validitas informasi dan dibutuhkan kemampuan filterisasi pustakawan. Yang kedua, meningkatkan pengelolaan berbagai bentuk macam bahan pustaka atau digital dan non-digital. Yang ketiga, kemampuan perpustakaan meningkatkan literasi informasi digital terhadap pemustaka. Yang keempat, melakukan penerapan dan pengembangan teknologi informasi yang terbaru sesuai zaman. Yang kelima, kemampuan melakukan pengembangan jaringan dan kolaborasi melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian selanjutnya, tantangan pada kemampuan pustakawan untuk menggunakan berbagai tantangan pustakawan di era digital. Pustakawan juga berhak melakukan pengembangan dengan mempunyai kemampuan khusus yang berhubungan dengan teknologi informasi dan meningkatkan kemampuan dirinya. Tantangan pada kemampuan pustakawan untuk menggunakan berbagai perangkat teknologi informasi dalam membantu semua proses kerja membutuhkan beberapa skill yang diperlukan antara lain yang pertama, desain database dan manajemen database. Yang kedua, data warehousing. Yang ketiga, penerbitan elektronik. Yang keempat, perangkat kerase. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kelompok kami telah selesai memaparkan mengenai pustakawan. Selanjutnya, saya akan buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Silahkan, Iren, Etma. Saya ingin bertanya, pustakawan itu wajibkah tiap sekolah harus punya? Oke, baik. Pertanyaannya kami tampung dulu. Mohon izin untuk waktunya untuk kami berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Silahkan, Via. Nah, kan Indonesia untuk jadikan yang kan. Nah, ini apa sehingga kalau di Indonesia Maaf ya, suaranya kurang jelas, putus-putus. Untuk teman-teman yang sudah bertanya, boleh pertanyaannya ditulis di kolom komentar ya. Izin bertanya, moderator. Silahkan, Iren. Oke, perkenalkan nama saya Irene Yulia Listra. Saya ingin bertanya, jadi pengalaman saya pada saat SMA, pustakawan di sekolah kami itu jurusannya berbeda dengan jurusan yang seharusnya. Jadi pustakawan di sekolah kami, dia adalah seorang guru olahraga. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok kalian? Apakah hal tersebut dapat mempengaruhi kegiatan di perpustakaan dan dapat berpengaruh pada fungsi seorang pustakawan? Sekian, apakah bisa dipahami? Bisa, baik. Terima kasih, Iren. Izin bertanya, moderator. Silahkan,
Saya pernah masuk di satu perpustakaan di mana di dalam perpustakaan tersebut terdapat buku-buku pelajaran dan juga bercampur buku-buku yang memahami tentang kenegaraan. Sedangkan yang telah dijabarkan dari PowerPoint tadi, terdapat tiga jenis perpustakaan kan. Jadi yang saya tanyakan ini dari perpustakaan yang telah saya masuki tadi, dia termasuk jenis perpustakaan yang mana dan bagaimana pengolahan sistem di dalamnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Uci. Bentar, Mir, Mir. Oke. Bisa dijelaskan nggak gitu? Contohnya masuk ke perpustakaan tuh gimana? Soalnya saya belum mendapatkan substansinya gitu. Gini, Dit. Perpustakaan itu, Dit, di dalam tuh ada buku pelajaran, tapi juga ada buku yang seharusnya terdapat di dalam perpustakaan nasional, Dit, yang kayak kenegaraan itu. Jadi bercampur di dalam itu satu perpustakaan. Nama perpustakaan itu apa, Dit? Dari aku tengok kan, aku juga tidak bisa menafsirkan atau memberi sudut pandang bahwasanya satu perpustakaan itu menjadi perpustakaan khusus atau perpustakaan nasional karena di dalamnya tuh bercampur aduk, Dit. Jadi saya minta dari kelompok kalian nama yang apa tuh jenis perpustakaan itu lebih tepatnya menuju kemana gitu, Dit. Dan bagaimana pengolahan sistem di dalamnya dengan buku-buku yang bercampur aduk. Seperti itu, Dit. Paham, Kak, Dit? Oh, oke. Iya, siap paham. Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Baik, untuk sesi ini, sesi bertanyanya saya tutup dulu. Mohon waktu untuk kami berdiskusi terlebih dahulu. Izin moderator untuk menjawab pertanyaan dari Etma. Silahkan, Adit. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kepada saudari Etna yang sudah bertanya. Pertanyaan Anda sungguh luar biasa ya. Oke, saudari Etna bertanya, pustakawan itu wajib dimiliki oleh setiap sekolah kah? Tentu substansinya kita harus melihat seberapa pentingnya perpustakaan bagi sekolah. Nah, kita melihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 dinyatakan bahwa setiap sekolah wajib memiliki perpustakaan. Nah, dari penjelasan di ataslah kami yakin dan percaya bahwa memang pustakawan ini wajib dimiliki oleh setiap sekolah. Karena apa? Mengingat peranan penting dari perpustakaan yang ada di sekolah. Yang pertama adalah pendukung bagi keberhasilan para siswa dan guru dalam proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, media pendidikan yang efektif, yaitu sebagai sumber pusat informasi bagi para siswa dan guru yang membutuhkan beragam informasi tentang berbagai ilmu pengetahuan dan perkembangannya. Yang ketiga, sarana untuk melatih siswa dalam upaya mengarahkan mereka pada studi mandiri sebagai bekal dalam menempuh studi lanjutan. Yang keempat, sarana untuk menumbuhkan dan memupuk budaya gambar baca di kalangan siswa sejak dini dengan menyediakan berbagai beragam bacaan yang sesuai dengan tingkat usia siswa. Terus ada membantu proses belajar mengajar yang konkret, mempermudah penyerapan ilmu pengetahuan, eksplorasi minat dan potensi siswa, dan yang terakhir adalah pendukung dalam pelaksanaan pengajaran baru yang meliputi prinsip-prinsip pengajaran baru, peningkatan faktor nilai siswa, serta metode dan teknik pengajaran yang baru. Nah, dilihat dari pengertian dan undang-undang ini, maka substansinya adalah setiap sekolah memang wajib memiliki seorang pustakawan yang dimana harus mengatur perpustakaan yang ada di dalam sekolah tersebut karena perpustakaan ini merupakan sesuatu yang vital ataupun memang harus dimiliki sebagai salah satu sumber informasi atau ilmu pengetahuan yang luas bagi warga sekolah tersebut. Gimana, Etma? Oke, kan pustakawan wajib. Terus gimana kalau sekolah-sekolah yang enggak punya pustakawan? Gimana tuh mengatasi hal tersebut? Oke, baik. Itu nanti akan dijawab sepaket dengan jawaban Iren. Baik.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Via, yaitu yang pustakawan di Indonesia sampai saat ini belum memiliki pedoman yang jelas untuk dijadikan acuan, baik itu indikatornya, ukurannya, sistemnya, maupun aturan mainnya bagaimana. Pertanyaannya, faktor apa yang mempengaruhi hal tersebut dan bagaimana solusi agar pustakawan di Indonesia memiliki pedoman yang jelas. Baik, berbicara masalah kompetensi pustakawan di Indonesia, sampai saat ini masih belum ada memiliki pedoman yang jelas untuk dijadikan acuan. Nah, baik itu indikatornya, ukurannya, sistemnya, maupun aturan mainnya bagaimana, dan siapa saja pihak yang berwenang untuk menguji dan menilai kompetensi ini. Apakah pejabat fungsional pustakawan yang ditunjuk, perpustakaan nasional, atau lembaga lain yang berkompeten dan berkepentingan di bidang ilmu tersebut, serta pedoman mana yang akan digunakan. Apakah UU Perpustakaan nomor 43 tahun 2007, Keputusan Menpan nomor 123 tahun 2002 tentang jabatan fungsional pustakawan, atau Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008. Nah, saat ini para pustakawan di Perpustakaan Nasional sedang bekerja keras untuk membuat standar kompetensi ini, mengingat bahwa Perpustakaan Nasional sebagai pembina untuk semua pustakawan dan perpustakaan di Indonesia. Selain standar pustakawan, harus ada standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, penyelenggaraan, dan pengelolaan. Tapi tugas ini nih diamanatkan oleh UU nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, bahwa pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional, pasal 11. Sekian, apakah penjelasan saya bisa dimengerti? Maaf, saya akan ulangi lagi jawaban atas pertanyaan Via. Nah, berbicara masalah kompetensi pustakawan di Indonesia sampai saat ini belum memiliki pedoman yang jelas untuk dijadikan acuan. Baik itu indikatornya, ukurannya, sistemnya, maupun aturan mainnya itu bagaimana dan seperti apa. Nah, dan siapa saja pihak yang berwenang untuk menguji dan menilai kompetensi ini. Nah, saat ini para pustakawan di Perpustakaan Nasional sedang bekerja keras untuk membuat standar kompetensi ini, mengingat bahwa Perpustakaan Nasional sebagai pembina untuk semua pustakaan dan perpustakaan di Indonesia. Selain standar pustakawan, harus ada standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, penyelenggaraan, dan tugas dan pengelolaan. Tugas berat ini yang telah diamanatkan oleh UU nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, bahwa pustakawan harus memiliki kualifikasi sesuai dengan standar nasional, pasal 11. Apakah jawaban saya bisa dimengerti, Via? Tanya saya kan faktor pengaruh dari kawan belum jelas gitu bagaimana solusinya. Maaf Via, suaranya kurang jelas. Bisa diulangi lagi atau tidak, chat di kolom komentar. Izin
moderator menjawab pertanyaan Iren sambil menunggu jawab pertanyaan Pia. Silahkan Zulfa. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan Iren di sini kan, menurut pengalaman di sekolah saya, seorang pustakawan bukanlah seorang yang mengambil jurusan atau pembelajaran perpustakaan. Jurusan pustakawan tersebut adalah guru olahraga. Apakah hal tersebut akan berpengaruh pada kelangsungan perpustakaan di sekolah? Menurut kelompok kami, tentu saja sangat berpengaruh karena bisa kita lihat saja sendiri dalam pengertian pustakawan adalah seorang yang menyelenggarakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu yang dimiliki melalui pendidikan. Dalam definisi tersebut, maka dapat seseorang yang ingin menjadi pustakawan atau penyelenggara sebuah perpustakaan merupakan orang yang mempunyai pendidikan tertentu. Ini kan pertanyaan Niren kan dia kan guru olahraga, tentu saja dia tersebut bukan merupakan pendidikan dia tersebut tidak mempelajari tentang pustakawan. Artinya dalam hal ini, tanpa bekal ilmu mengelola informasi, janganlah bertekad mendirikan sebuah perpustakaan. Kecuali si guru olahraga ini, pengelola yang bersangkutan telah belajar mandiri atau otodidak mengenai penyelenggaraan suatu perpustakaan atau pusat informasi. Sampai atau tidaknya sebuah informasi kepada pemakai akan tergantung kepada peran pustakawan. Pustakawan yang bagaimana yang diharapkan oleh pemakai perpustakaan sehingga pemakai perpustakaan mendapat informasi yang berguna yang sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini, apabila ada peserta didik atau masyarakat untuk menanya-nanya tentang buku ini, buku itu, atau apa, dia bisa menjelaskan dengan pendidikan yang telah dia tempuh. Atau bisa kecuali pengelola itu yang bersangkutan telah belajar mandiri atau otodidak mengenai penyelenggaraan suatu perpustakaan atau pusat informasi. Sampai atau tidak kan tergantung kepada peran pustakawan. Sekian dari saya. Apakah dari rekan-rekan saya ada yang ingin menambahkan? Oke, Zulfa saya ingin menambahkan. Oke, menurut kami juga Silakan, Dit. bahwa hal tersebut adalah termasuk salah satu ketimbangan dari pendidikan kita ataupun tidak adanya pemerataan pendidikan kita. Kenapa? Karena pustakawan ini kan sangat termasuk salah satu profesi pendidikan kan, yang dimana dari penjelasan yang dijabarkan oleh Iren ini menandakan bahwa Indonesia ini masih kurang gitu pada perpustakawannya. Padahal Indonesia ini butuh gitu yang namanya perpustakaan, yang dimana Indonesia itu punya lebih dari 100.000 perpustakaan dan pusat informasi. Namun, karena kurang tenaga pengajar, tak banyak perguruan tinggi yang membuka jurusan ini atau jurusan perpustakaan. Hanya sekitar 20 perguruan tinggi menawarkan program D3 dan S1, sedangkan di tingkat S2 itu hanya 5 institusi. Dan di jenjang S3 itu pun baru ada 1. Nah, kenapa? Karena masih banyak orang Indonesia yang tidak pernah masuk ke daerah perpustakaan ataupun ke pendidikan perpustakaan. Padahal pelan tapi pasti dunia beralih dari masyarakat industri ke masyarakat informasi, yang dimana itu revolusi industri 4.0 gitu, yang menyangkut ke aspek ketersediaan informasi ini harus tuh. Nah, dari yang Ira jabarkan tadi itulah termasuk salah satu ketimbangan bagaimana sedikitnya orang yang memiliki ataupun sedikitnya orang yang punya minat gitu masuk ke perpustakaan. Padahal pustakawannya ini bukan semata-mata hanya penjaga buku, tapi dia ini memiliki kerja yang kompleks di perpustakaan gitu. Tapi tidak apa-apa jika dia memang hanya ranahnya dalam lingkup kecil di lingkungan sekolah yang di mana sekolah tersebut tidak memiliki murni seorang lulusan pustakawan, tidak apa-apa guru lain itu menggantikan asalkan fungsi yang sebenarnya dari pustakawannya itu tidak terganggu gitu. Bagaimana, Iren? Baiklah, terima kasih untuk jawabannya Aditya dan Trian. Jawabannya sangat memuaskan. Oke,
Izin moderator untuk menjawab pertanyaan dari Uci. Silahkan. Oke, sebelumnya saya tidak tahu nih si Uci ini masuk ke perpustakaan jenis maksudnya itu perpustakaan yang gimana gitu kan? Karena perpustakaan kan banyak gitu. Tapi di sini saya akan mengajak kalau kita nih Uci ini masuk ke perpustakaan umum, yang dimana perpustakaan umum ini merupakan perpustakaan yang bertugas untuk mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Nah, kan Uci tadi bilang nih ada yang buku-buku pelajaran dan ada juga buku kenegaraan. Ya, memang di perpustakaan umum ini juga berisi tentang fungsi-fungsinya itu sebagai pusat informasi yang mana tuh menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, dan juga dia tuh juga ada preservasi kebudayaan yang dimana menyimpan dan menyediakan tulisan tentang kebudayaan masa lampau, kini, dan sebagai pengembangan kebudayaan di masa yang akan datang. Dan juga perpustakaan umum ini juga memiliki fungsi pada pendidikan yang dimana dia juga tuh mengembangkan dan menunjang pendidikan dan formulir di luar sekolah dan universitas sebagai pusat kebutuhan penelitian. Jadi kalau dari kakaknya dapat menyimpulkan bahwa Uci ini masuk ke dalam perpustakaan umum gitu. Lalu bagaimana sistem pengelolaannya? Kita ambil saja dari sistem pengelolaan bagaimana perpustakaan yang ada pada umumnya gitu. Nah, yang pertama tuh mereka ada namanya sistem pengelolaan tentang layanan teknis atau yang sering disebut tuh pengelolaan bahan perpustakaan. Lalu juga ada layanan pengguna. Layanan pengguna ini tentu kepada pengunjung perpustakaan dan jumlah pengunjung atau koleksi yang dipinjam itu layanan pengguna. Lalu ada namanya layanan referensi yang itu tuh mengacu kepada koleksi referensi dan memberikan bimbingan untuk menemukan dan memakai koleksi referensi yang ada di perpustakaan tersebut. Lalu ada namanya online public access catalog yang gimana tuh memberikan katalog perpustakaan tuh kepada publik gitu secara online. Lalu ada namanya layanan pendidikan. Ya, gunanya itu untuk bimbingan pendidikan serta orientasi perpustakaan, penyuluhan, serta bagaimana perpustakaan ini digunakan sebaik mungkin sebagai penunjang dari akademisi pendidikan. Dan lalu ada namanya layanan administrasi yang dimana tuh antara meliputi kirim surat menyurat ataupun persiapan dokumen, serta untuk sistem layanan perpustakaan sendiri itu ada namanya 3. Sistem layanan terbuka, lalu ada sistem layanan tertutup, dan yang terakhir tuh ada namanya sistem layanan campuran, seperti itu. Mungkin seperti itu, Ci. Oke, jadi Dit, kalau misalnya untuk kelengkapannya itu kan, berarti ini perpustakaan umum ini bisa kita katakan lengkap, namun kalau untuk dibandingkan perpustakaan khusus atau perpustakaan nasional lebih lengkap mereka ya, Dit, ya gitu kan ya? Ya gini, ibaratnya gini. Kalau kamu pergi ke warung makan Padang kan banyak makanan tuh kan. Ini tuh ibarat umum gitu. Tapi kalau kamu pergi ke warung makan misalnya nasi goreng, pasti dia cuma jual nasi goreng itu juga ada dengan jenis-jenis perpustakaan. Kalau dia umum tuh berarti dia banyak gitu, banyak yang tertuang di situ. Tapi kalau dia secara nasional atau sudah dijabarkan tadi, itu tuh cuma mengangkut ke kenegaraan seperti itu. Oke, paham, Dit, paham, Dit. Terima kasih, Dit. Oke, Miranda mungkin bisa lanjutkan. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir yaitu, jadi faktor mempengaruhi pustakawan di Indonesia tidak memiliki pedoman yang jelas itu apa? Nah, jadi dilihat di Indonesia budaya kompetensi pustakawan masih sangat rendah. Nah, hal ini dapat dilihat dari praktek pustakawan yang berlangsung hampir seluruh perpustakaan.
Pustakawan masih sangat sederhana dan selalu mendasarkan diri hanya pada kepentingan pribadi, bahkan lupa bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi. Maka dari itu, kepedulian tentang kepustakaan ini masih sangat rendah. Misalnya sikap ketidakpedulian, berperilaku seenaknya, tidak berperan aktif dalam pendayagunaan informasi yang tersedia di perpustakaan. Baik, setelah pertanyaan via saya jawab, maka diskusi mengenai pustakawan ini akan saya tutup. Dan kami akan lanjutkan lagi mengenai materi laboran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Praditya Dwi Sudaryani yang akan sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini mengenai materi laboran yang akan disampaikan oleh kelompok kami sebagai kelompok penyaji. Yang pertama, materi mengenai pengertian laboran yang akan disampaikan oleh Saudari Miranda. Kepada Saudari Miranda dipersilakan. Oke, pengertian laboran. Laboran adalah orang yang bertugas membantu aktivitas mahasiswa atau dosen di dalam laboratorium dalam melakukan suatu kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Laboran bertugas memfasilitasi setiap kegiatan laboratorium yang dilaksanakan sesuai dengan program dan tujuan penyelenggaraan laboratorium, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan praktikum, memberikan pelayanan kepada guru dan praktikan selama kegiatan praktikum berlangsung, melakukan inventarisasi dan administrasi alat, bahan, dan fasilitas, serta bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, kebersihan, keindahan lab, dan bertanggung jawab terhadap perawatan sarana dan prasarana menurut Rahmiati 2008. Sekian penjelasan pengertian laboran dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Miranda yang telah menjelaskan materi pengertian laboran. Selanjutnya kita akan langsung menuju ke tugas pokok laboran yang akan disampaikan oleh Dia Tiandika. Kepada Dia Tiandika dipersilakan. Oke, baik. Dikarenakan Dia Tiandika mengalami masalah teknis, maka saya akan menghentikan penjabaran atau penjelasan mengenai materi tugas pokok laboran. Nah, tentu laboran memiliki beberapa tugas pokok yang harus dia laksanakan. Yang pertama, membantu dan mengatur mengelola laboratorium. Kedua, membantu pelaksanaan persiapan laboratorium tiap semester sesuai petunjuk dan pengarahan ketua laboratorium. Ketiga, mempersiapkan alat praktikum di laboratorium masing-masing sesuai kebutuhan praktikum yang dikoordinasikan dengan ketua laboratorium. Keempat, membuat berita acara untuk setiap kerusakan ataupun kehilangan alat-alat praktikum dan melaporkan ke ketua laboratorium. Kelima, menjaga kebersihan laboratorium. Keenam, mendampingi dosen dan asisten praktikum dalam membantu pelaksanaan. Tujuh, merawat, menjaga, dan inventarisasi peralatan laboratorium. Kedelapan, menyiapkan bahan dan peralatan yang dipakai di praktikum. 9. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua laboratorium. Ke-10. Bertanggung jawab kepada ketua laboratorium. Nah, itu tadi tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh seorang laboran. Selanjutnya, akan bisa dijelaskan oleh Trian Zulfa. Pada Trian Zulfa, dipersilakan.
Oke, nampaknya kembali anggota kami mengalami masalah teknis, maka akan saya gantikan kembali untuk penjabaran tentang kompetensi dari seorang laboran ini. Baik, yang pertama adalah kompetensi kepribadian, yang dimana kompetensi kepribadian adalah kompetensi dalam menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, mantap, dan berakhlak mulia, dan menunjukkan komitmen terhadap tugas. Lalu selanjutnya ada kompetensi sosial, yang dimana kompetensi dalam bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Ketiga ada kompetensi administratif, yang dimana kompetensi dalam menginventarisasi bahan praktikum dan mencatat kegiatan praktikum. Selanjutnya ada kompetensi profesional, yang dimana kompetensi dalam merawat ruang laboratorium ataupun perguruan tinggi, mengelola bahan dan peralatan laboratorium sekolah ataupun perguruan tinggi, melayani kegiatan praktikum, dan menjaga kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium sekolah ataupun perguruan tinggi. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya pengembangan karir laboran akan disampaikan oleh Miranda. Oke, pengembangan karir laboran. Teknisi atau laboran selama ini masuk dalam pegawai struktural. Dalam kondisi ini sangat mungkin terjadi perpindahan laboran atau teknisi antar laboratorium yang berdampak lambatnya perkembangan laboratorium. Namun, teknisi atau laboran sebagai pegawai struktural tidak mempunyai jenjang karir yang jelas, sehingga teknisi atau laboran adalah pegawai struktural yang tidak punya jenjang karir. Peraturan-peraturan administrasi pegawai struktural juga menjadi penghambat untuk peningkatan kualitas dan kemampuan teknisi atau laboran. Teknisi atau laboran lebih tepat disebut sebagai sebuah profesi yang wajib ada di dalam sebuah laboratorium. Dalam posisi ini, teknisi atau laboran sangat berkompeten dalam pengembangan laboratorium. Profesi teknisi atau laboran juga memberikan kewajiban untuk selalu mengembangkan keterampilan dan kemampuan secara kontinu sesuai perkembangan teknologi informasi. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Miranda yang telah menyampaikan materi pengembangan karir laboran. Lalu yang terakhir, akan ada kode etik laboran yang akan disampaikan oleh Dia Tiandika. Kepada Dia Tiandika, dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya akan membaca tentang kode etik laboran. Yang pertama, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, membantu dan memperlancar pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, terutama di bidang laboratorium. Ketiga, bertindak secara rasional, objektif, terbuka, dan jujur. Keempat, menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidikan. Kelima, mengembangkan, meningkatkan mutu profesi sebagai laboran. Keenam, membantu memfasilitasi mahasiswi, siswa menjadi ilmuwan yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia. Yang ketujuh, membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada moral luhur dan profesional serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran di laboratorium. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok penyaji kami sebagai kelompok 4 yang telah menyajikan tentang materi laboran. Selanjutnya kami buka kepada sesi pertanyaan kepada para audiens. Untuk bertanya mengenai presentasi kami pada hari ini, kami persilakan. Ingin bertanya, moderator. Oke, baik. Silakan, Ahmad. Oke, baik. Terima kasih kelompok penyaji. Tadi mengatakan kaitan dari kompetensi sosial. Nah, pertanyaannya, apa kaitannya kompetensi secara sosial terhadap laboratorium itu sendiri? Oke, apakah Ahmad sudah jelas? Oke, Ahmad, sudah jelas. Silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Baik, terima kasih.
Izin bertanya, buat moderator. Ya, silakan Muhammad Iqbal. Nah, di sini saya bertanya, apakah kita boleh sebagai seorang pengajar merangkap juga sebagai seorang laboran di suatu sekolah? Terima kasih. Oke, terima kasih Muhammad Iqbal atas pertanyaannya. Izin bertanya, moderator. Dia Sandi, Ida Ayu. Mau nanya, sebagai seorang laboran, bagaimana sih prosedur kerjanya? Terima kasih. Oke, terima kasih Ida Ayu. Izin moderator, apakah masih bisa bertanya? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa saat ini kan kita menjalani pembelajaran daring diakibatkan COVID-19 ya. Nah, sebagian kegiatan praktikum pun dilaksanakan secara daring. Jadi, pertanyaan saya, apa tugas nyata yang dilakukan laboran pada masa COVID seperti ini dan agar kegiatan praktikum itu tetap berjalan lancar? Cukup sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik, kami akan mendiskusikan terlebih dahulu untuk jawaban dari para penanya. Silakan bisa ditunggu sebentar. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada Saudara Ahmad yang sudah bertanya. Pertanyaannya sungguh bagus dan luar biasa ya. Apa kaitannya kompetensi secara sosial terhadap laboratorium itu sendiri? Nah, tentu kompetensi sosial ini wajib dimiliki oleh seorang laboran. Kenapa? Apa sih fungsi dari seorang laboran yang memiliki kompetensi sosial ini? Pertama, dia memiliki menyadari kekuatan dan kelemahan baik diri maupun si stafnya. Jadi, dengan adanya kompetensi sosial ini, maka dia tuh menyadari gitu apa kekuatan dan kelemahan dia sehingga terjadinya evaluasi yang baik yang dimana hal ini akan menguntungkan ataupun memberi dampak positif pada seorang ataupun dampak positif terhadap laboratorium yang akan terus mengembangkan kompetensinya gitu. Lalu yang kedua akan memiliki wawasan tentang pihak lain yang dapat diajak bekerja sama. Nah, tentunya jika suatu laboran memiliki kompetensi sosial yang dimana dia bisa dimana dia bisa bekerja sama dengan pihak luar, tentu ini akan sangat membangun atau sangat menguntungkan bagi laboratorium itu sendiri. Yang dimana jika dia bisa dengan bantuan dana penelitian ataupun bantuan penginvestasian alat-alat laboran maupun bahan-bahan dari praktikum yang diperlukan di laboratorium itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah bekerja sama dengan berbagai pihak secara efektif. Nah, ini kembali tadi kan kan apa sih kaitannya dengan laboratorium sendiri. Nah, dengan adanya kompetisi sosial dari seorang laboran, maka otomatis laboratorium itu akan untung ataupun akan semakin meningkat, yang dimana pihak luar atau uh, luar ini mampu gitu tertarik kepada laboratorium itu untuk bekerja sama untuk meningkatkan khususnya di bidang penelitian. Apalagi hal ini juga menunjang nih pada program pemerintah saat ini yaitu Kampus Merdeka yang dimana itu tuh ada otonomi gitu kan, otonomi PT gitu kan, yang dimana tuh perguruan tinggi itu dituntut gitu untuk bisa bekerja sama dengan BUMN, BUMD, organisasi tingkat dunia, organisasi nirlaba, serta dengan universitas yang sudah masuk top 100. Nah, ini juga yang akan
menandakan semakin pentingnya kompetensi sosial ini harus dimiliki oleh seorang laboran yang juga akan mendukung program dari kampus mereka serta akan meningkatkan bagusnya gitu dari laboratorium dia yang dia ampu gitu. Bagaimana Ahmad? Terima kasih, Dit. Oke, sama-sama Ahmad. Semangat. Moderator untuk menjawab pertanyaan Iqbal. Ya, silakan. Oke, pertanyaan Iqbal, apakah kita sebagai pengajar boleh merangkap juga sebagai seorang laboran di suatu sekolah? Menurut kelompok kami, jika pengajar itu tidak memiliki pengetahuan tentang laboratorium itu sendiri, maka itu tidak bisa. Karena kan laboratorium ini nih dianggap sebagai jantung ilmu pengetahuan. Nah, ini bertolak dengan kenyataan bahwa laboratorium itulah akan selalu mengalir informasi-informasi ilmiah baru yang berasal dari hasil-hasil penemuan para peneliti yang bekerja di laboratorium. Personil laboratorium memegang peranan penting dalam penyelenggaraan kegiatan laboratorium. Personil yang tidak kompeten sudah pasti akan berdampak pada rendahnya kualitas kegiatan laboratorium dan akan sangat beresiko terjadinya kecelakaan di laboratorium. Oleh karena itulah, maka personil laboratorium harus memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhannya. Apakah jawaban saya bisa dimengerti, Iqbal? Izin menambahkan, moderator? Ya, silakan Trian Zulfa. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, pertanyaan Iqbal kan, apakah kita sebagai pengajar boleh merangkap juga sebagai seorang laboran di suatu sekolah? Nah, sudah dijelaskan tadi oleh Miranda. Untuk menjadi seorang laboran itu ada 4 kompetensi utama yang harus dipenuhi sebagai seorang laboran atau teknisi, sebagaimana yang tercantum dalam Permendiknas nomor 26 tahun 2008. Yang pertama itu kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi sosial, yang ketiga kompetensi administratif, yang keempat kompetensi profesional. Menindaklanjuti Permendiknas nomor 26 tahun 2008 tersebut, pemerintah melalui Direktorat Tenaga Kependidikan sedang mengembangkan sistem pendidikan dan latihan bagi tenaga laboratorium. Dengan hal ini, seorang laboran itu harus memiliki kemampuan yang lebih gitu tentang laboratorium. Yaitu bisa dilakukan dengan melalui kegiatan seorang pengajar tuh dia bisa merangkap sebagai laboran, akan tetapi ada syarat-syarat tertentu, yaitu dengan dia bisa melakukan melalui kegiatan pengembangan keterampilan tenaga itu dengan pelatihan-pelatihan agar dia tuh bisa berfungsi sebagaimana mestinya sehingga keberadaan laboratorium tersebut menjadi lebih efektif. Misalnya mulai dari cara inventarisasi alat, penggunaan alat, dan perawatan alat. Selain itu dalam kegiatan ini perlu diperkenalkan peralatan-peralatan terbaru agar si pengajar ini bisa mengetahui dengan jelas ranah kerja dari seorang laboran. Cukup sekian, moderator. Apakah sudah jelas, Iqbal? Oke, bagaimana kepada penanya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah jelas jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama Iqbal. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dea Aninda. Oke, terima kasih sebelumnya Anda sudah bertanya mengenai seperti yang kita tahu bahwa saat ini kita menjalani pembelajaran daring diakibatkan COVID-19 ya. Dan sebagian kegiatan praktikum pun dilaksanakan secara daring. Jadi pertanyaannya, apa tugas nyata yang dilakukan laboran pada masa COVID seperti ini? Oke. Baik. Ternyata ada loh mahasiswa ataupun universitas yang tetap
melaksanakan praktikum secara luring yang dengan protokol kesehatan yang tinggi. Kenapa? Karena praktikum ini tidak dapat digantikan secara teori, kecuali hanya pengenalan-pengenalan seperti kita waktu itu, semester 1 itu pengenalan-pengenalan, itu bisa digantikan melalui kegiatan daring. Nah, lalu dengan penggantinya adalah dengan melakukan blended learning ataupun pembelajaran secara online, itu secara teorinya, dan praktikum ini tetap dilaksanakan yang offline dengan beberapa SOP yang berlaku pada saat masa pandemi ini. Baik, akan saya coba bacakan bagaimana contoh prosedur alur penggunaan laboratorium dan alur laboran yang dapat melaksanakan praktikum dalam masa pandemi ini. Yang pertama, mahasiswa itu meminta izin kepada pembimbing sekaligus menentukan jadwal penelitian di laboratorium via chat WhatsApp. Yang kedua, mahasiswa berkoordinasi dengan laboran untuk menentukan jadwal masuk ke laboratorium via chat WhatsApp. Yang ketiga, mahasiswa meminta izin ke ketua laboratorium dengan menyertakan bukti izin dosen pembimbing dan jadwal dari laboratorium via chat WhatsApp. Dan yang terakhir itu meminta persetujuan dari Satgas COVID dengan cara menyerahkan form peminjaman laboratorium serta akan ada evaluasi akhir dan memutuskan bagaimana hal itu, apakah praktikum itu bisa dilaksanakan atau tidak, seperti itu. Jadi sejatinya laboran itu tidak berpindah tugas atau jadi secara daring, dia itu tetap ada yang melaksanakan secara luring dengan protokol kesehatan yang tinggi, karena memang hakikatnya praktikum ini tidak bisa dilaksanakan digantikan dengan sekedar daring gitu. Bagaimana, Dea? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ida Ayu. Ida Ayu bertanya, sebagai seorang laboran, bagaimana prosedur kerjanya? Oke, prosedur kerja laboran tentunya adalah pengelolaan laboratorium yang terbagi itu menjadi 3. Yang pertama tuh pengelolaan bangunan dan fasilitas di laboratorium, diantaranya itu perabotan laboratorium, instalasi listrik, instalasi air, gas, serta lingkungan laboratorium. Yang kedua itu pengelolaan alat-alat laboratorium, yang diantaranya itu ada perencanaan yang terdiri dari jumlah dan jenis alat yang ada, terus desain ruang, terus penetapan alat yang akan digunakan, terus mengadministrasikan alat-alat yang ada, serta penggunaan alat secara rutin atau periodik. Dan yang ketiga adalah pengelola bahan praktikum, yaitu mengidentifikasi jumlah bahan yang dibutuhkan, mempersiapkan tempat penggunaan, dan penyimpanan bahan praktikum, serta pengadministrasian bahan yang habis atau sisa praktikum. Jadi seperti itu prosedur kerja dari seorang laboran, itu pengelolaan laboratorium sendiri. Bagaimana, Ida? Oke, terima kasih Adit. Oke, sama-sama. Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Atau sudah tidak ada, cukup? Oke, sepertinya tidak ada yang ingin didiskusikan lagi. Baiklah, mungkin kami cukupkan sampai sini. Saya Praditya Dikdayani sebagai moderator mewakili kelompok yang bertugas, kelompok 4 sebagai penyaji. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan penyampaian yang kami tidak salah, karena kami hanyalah manusia biasa dan yang paling sempurna adalah Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas perhatian para pendengar ataupun audiens. Tetap jaga protokol kesehatan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dan kami kembalikan kepada Bapak Lukman Hadi sebagai dosen pengampu. Baik, terima kasih. Langsung saja saya ambil alih untuk jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada atau memberikan bahasan-bahasan terkait dengan pertanyaan yang sudah dijawab. Nah, untuk ini hanya sharing saja ya, karena sebenarnya yang memahami justru tim penyaji yang sangat baik tadi.
Yang pertama, pertanyaan Irene Yudianstra. Nah, menurut pengalaman di sekolah, saya seorang pustakawan. Karena seorang yang mengambil jurusan atau pelajaran perpustakaan. Nah, justru yang mengampu atau yang bertanggung jawab kepada perpustakaan itu adalah seorang guru olahraga. Apakah akan berpengaruh pada kelangsungan perpustakaan di sekolah? Jawaban saya mungkin untuk ini ya. Nah, jadi kalau misalkan sistem di kita itu sudah jelas ya, saya tadi mendengar katanya sistem perpustakaan itu belum jelas. Ya. Dan sebagaimana pengalaman-pengalaman yang lalu yang saya ketahui memang sepertinya memang belum jelas. Gitu. Kata ini masih seperti yang dulu, maka sebenarnya mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Kecuali nanti memang udah jelas begitu bahwa pustakawan ini adalah seorang profesi. Artinya seorang yang bekerja secara profesional. Suatu profesi di mana orang yang bekerjanya dituntut untuk bekerja secara profesional. Maka dengan demikian, perbedaan jenjang pendidikan yang diampu oleh seorang pustakawan akan berpengaruh sekali harusnya. Nah, terus terang saya juga awam ya, dengan kompetensi dari pustakawan ini. Yang jelas, dia adalah yang bertanggung jawab kepada perpustakaan ya. Jadi pengelolaan terkait dengan literatur ataupun buku-buku dan akses-akses ya, yang berkenaan itu adalah tanggung jawab daripada pustakawan tersebut. Nah, perpustakaan itu tidak hanya dalam bentuk fisik ya, tapi juga dalam bentuk yang non fisik atau yang digital ya. Nah, apalagi sekarang dengan adanya batasan-batasan untuk bertemu dan seterusnya, nah, maka harusnya ya perpustakaan digital inilah yang lebih didepankan ya, lebih dikembangkan. Nah, selanjutnya pertanyaan via Tiara Seta. Nah, bagaimana caranya agar pustakawan Indonesia memiliki pedoman yang jelas ya? Jadi begini, syarat suatu profesi salah satunya adalah selain dia melalui pendidikan yang jelas ya, pendidikan formal yang jelas. Selain itu pula, suatu profesi itu bisa kita kenali dari adanya asosiasi profesi. Nah, biasanya asosiasi dan juga pustakawan-pustakawan ya, yang menjadi pustakawan yang ada itu harusnya dapat merumuskan ini ya, pedoman-pedoman ini. Nah, biasanya pemerintah itu secara garis besar ya, hal-hal terkait dengan kode etik dan seterusnya nanti itu asosiasi biasanya yang merumuskan. Nah, selanjutnya pertanyaan Irene ya. Nah, itu tadi lanjutan ya, sepertinya ini adalah pertanyaan lanjutan karena dia tidak memahami ya itu tadi. Wajar saja kalau dia tidak mengetahui dulu gimana buku ya, atau apa buku ini dan kegunaannya apa dan siapa penggunanya. Ya, karena dia adalah seorang olahragawan. Jadi tidak tepat juga ya, tidak cocok. Tapi apakah bisa dipaksakan ya? Ya seperti itulah sekarang kondisinya yang berjalan. Mungkin banyak di antara kita di sekolah-sekolah kita yang mana tenaga pustakawannya itu adalah seorang guru yang merangkap. Kemudian pertanyaan dari Uci Wulandari. Nah, di dalam suatu perpustakaan itu terdapat berbagai macam buku ya, diantaranya ada buku kenegaraan. Nah, kemudian berdasarkan apa yang tadi ditampilkan, itu ternyata ada pembagian perpustakaan. Nah, dengan demikian, apa ini perpustakaan yang tepat untuk itu? Oke ya, jadi pembagian perpustakaan adalah konsep yang dirumuskan ya, bisa dalam bentuk jangkauannya, ya. Misalkan dalam bentuk lokal ataupun nasional atau bahkan internasional, jangkauan aksesnya. Nah, bisa juga mungkin dalam batasan-batasan bidangnya mungkin ya. Yang khusus mungkin hanya
hanya mengakomodasi buku-buku atau literatur pada bidang tertentu saja. Kalau yang umum mungkin bisa menampung berbagai macam genre buku lah, jenis buku. Dengan demikian maka ya mungkin kalau untuk perpustakaan sekolah ya kita kategorikan karena hanya diakses oleh sekolah dan ini lokal lah. Oke, selanjutnya nah pertanyaan berikutnya. Nah, apakah kita sebagai pengajar, maaf di atasnya ya. Apa kaitan ya pertanyaan dari saudara Ahmad? Apa kaitan kompetisi secara sosial, kompetensi sosial terhadap laboratorium itu sendiri? Jadi begini, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi sebagai individu kita wajib memiliki kemampuan bersosialisasi. Dalam hal ini kita istilahkan sebagai kompetensi sosial. Nah, sebagai suatu profesi, itu dikembalikan kepada lingkup daripada laboran ya. Nah, lingkupnya bagaimana? Keterampilan yang mesti dikuasai oleh laboran itu ditentukan oleh tempat dia menuntut ilmunya ya. Nah, di situ ada kompetensi luarannya. Nah, kita bisa cek di situ. Nah, harusnya ada yang mencerminkan ini ya, keterampilan sosial ini. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan Muhammad Iqbal. Apakah kita sebagai pengajar boleh merangkap sebagai laboran di suatu sekolah? Jadi begini. Jikalau memang tidak ada laboran secara khusus, ya wajib bagi guru untuk mengambil peran dari laboran. Wajib bagi guru. Jadi andai kata kita adalah guru kimia, dan kita bertugas di daerah yang memang secara fasilitas terbatas, maka kita perlu mengarahkan kreativitas kita ya, imajinasi kita untuk mencari pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan lingkungan sekolah yang ada. Jadi kalau di perpustakaannya, di laboratoriumnya itu bahannya kurang, ya, kita harus mencari pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan konsep, sehingga siswa kita bisa belajar sebagaimana yang diinginkan oleh kurikulum kita. Jadi dikembalikan kepada kreativitas si guru. Dan ini tentu saja ini tentu saja nanti kalau memang ada laborannya, maka mesti dikomunikasikan kepada laboran sehingga laboran pahami apa kebutuhan dari guru dalam mengajar tersebut. Jadi jawabannya untuk ini simpulannya adalah bisa ya. Kemudian pertanyaan dari Ida Ayu ya. Sebagai seorang laboran, bagaimanakah prosedur kerjanya? Jadi yang saya ketahui secara umum ya, jadi laboran ini adalah yang bertanggung jawab kepada laboratorium, maka dia terus kerjanya terkait dengan perancangan-perancangan, ya, penataan-penataan, pengorganisasian bahan-bahan dan alat-alat praktikum, kemudian membantu guru-guru dalam melaksanakan dan siswa-siswa ya untuk melaksanakan praktikum dengan baik. Kemudian Dea Aninda, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita menjalani pembelajarannya diakibatkan oleh COVID-19 dan sebagian besar kegiatan praktikum dilaksanakan secara daring. Nah, apa tugas daripada laboran di masa pandemi? Oke, jadi begini. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Yaji dan saya setuju bahwa yang namanya pendidikan itu bisa dibagi menjadi dua, secara garis besar itu dibagi dua. Ya, pertama yang menekankan kepada keterampilan, yang kedua itu menekankan kepada keahlian. Gitu.
Yang dimaksud dengan keterampilan ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas prosedural ya, seperti misalkan tenaga perawat, ya, tenaga teknisi, kemudian juga termasuk salah satunya di sini adalah laboran. Dan kalau tenaga keahlian ini seperti guru dan seperti dokter dan banyak lagi yang lain contohnya. Mudah-mudahan nanti kalau kita bisa memahami kembali ya. Jadi itu yang saya pahami terkait dengan bidang pekerjaan. Jadi kalau untuk keterampilan memang kelemahannya ini tadi ya, tidak bisa dialihkan kepada bentuk yang lain ya. Kalau keterampilan misalkan menendang bola gitu, ya nggak mungkin kita belajarnya tuh hanya berdasarkan ini saja ya, bayang-bayang saja gitu. Gambar-gambar itu nggak mungkin, jadi harus dipraktikkan. Jadi seperti olahraga-olahraga itu harus dicobakan langsung. Ini berkaitan dengan aktivitas skill ya, keterampilan fisik ya. Seperti berenang itu juga sama. Nah, bagaimana dengan laboratorium juga sama. Kita di lab tuh harusnya memang harus tatap muka ya. Tentu saja dengan itulah pendekatan yang terbaik begitu ya. Nah, karena untuk COVID-19 ini adalah jenis yang baru ya, virus baru, tetapi kita kan sudah mengetahui ya pendekatan-pendekatan apa saja yang mungkin untuk menghindarinya. Nah, dengan adanya pengetahuan tersebut, maka saya rasa tidak ada masalah bagi kita untuk tetap melaksanakan praktikum sebagaimana biasa. Oke, mungkin itu tadi adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih untuk bisa hadir dalam perkuliahan ini, cukup panjang juga kuliah kita. Kita kembali lagi di minggu depan. Tapi sebelum itu jika ada pertanyaan boleh disampaikan, jika tidak ada boleh sampaikan juga bahwa dan kita bisa cukupkan. Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, baik. Mungkin untuk tambahan terakhir kali ya. Jadi nanti ini akan saya upload sebagaimana biasa saya upload. Mungkin tolong nanti dikomentari ya di videonya. Saya ingin ada track record yang jelas ya. Siapa yang mempresentasikan ya. Dan pada menit keberapa dia presentasi ya, itu disampaikan di komentar gitu, dengan mencantumkan namanya. Termasuk yang bertanya menanggapi juga begitu ya. Karena kalau saya mengandalkan yang ada di catatan di sini ya, yang ada di chat bar-nya ini sepertinya ada pertanyaan juga yang mungkin terlewat ya, atau bahkan tanggapan-tanggapan begitu, jawaban-jawaban ini tidak masuk di sini. Jadi nanti kalian saya harapkan untuk bisa mengecek kembali video-video yang ada di YouTube ya. Saya upload itu. Kemudian kalian cantumkan nama, lalu pertanyaannya apa kalau bertanya. Kalau dia mempresentasikan apa, dijelaskan pada menit keberapa. Kemudian kalau dia bertanya ya, atau dia menjawab juga sama. Jadi setiap kali ada kesempatan dia beraktivitas di kelas kita ini, ya di kelas, itu harus mencatatkan waktunya kapan dan namanya siapa. Jadi kalau ada pertanyaan, apa pertanyaannya, tuliskan juga di kolom komentar di YouTube itu. Jadi biar bisa membantu saya untuk memberikan penilaian yang lebih objektif. Oke ya, mudah-mudahan bisa dicek-cek juga dari sekarang ya, video-videonya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kita tutup mungkin kalau sudah tidak ada lagi. Kita sambung lagi di minggu depan untuk menyelesaikan seluruh presentasi. Kita tutup kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Silakan Pak. bagi yang ingin meninggalkan forum ini, saya persilakan. Izin keluar, Pak. Ya, silakan. Izin meninggalkan room, Pak. Izin, Pak.